Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, perkenalkan nama saya Iqbal Ramadhani Muklis, peserta Latsar CPNS 2024, gelombang 1, Angkatan 2, kelompok 3, ingin menjelaskan tentang penetapan core isu dan gagasan kreatif. Di sini overview ya, sebentar kita akan overview tentang yang pertama adalah mengidentifikasi daftar isu aktual, kualitas isu dengan teknik APKL, prioritas isu dengan USG, Fishbone, dan yang terakhir adalah memberikan gagasan kreatif. Jadi apa daftar isu instansi yang ada di UPN Veteran Jawa Timur di sini saya mengangkat ada 6 isu. Yang pertama, isu pertama rendahnya jumlah dosen S3, bahkan beberapa prodi di Fakultas Ilmu Komputer tidak memiliki lulusan. Untuk isu yang kedua, kurangnya kolaborasi dengan praktisi mengajar di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jatim, praktisi mengajar kurang dari 10. Kemudian untuk isu yang ketiga, mahasiswa berprestasi pada program studi sistem informasi di UPN Veteran Jatim belum memenuhi target. Yang keempat, academic mobility atau student mobility belum memenuhi target. Dan yang kelima, rata-rata waktu lulus prodi sistem informasi UPN Veteran Jatim di atas 4 tahun, yaitu lebih kurang 4,7 tahun. Dan isu yang keenam adalah rendahnya publikasi internasional, jumlah jurnal Scopus hanya 1093 dari keseluruhan dosen. Oke, untuk kualitas isu, saya menggunakan teknik APKL yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan, di mana proses pertama, teknik APKL dimulai dengan penentuan kriteria dari masing-masing indikator. Di sini, pada aktual, saya membuat 1 sampai 5 range ya, kriteria dari mulai yang sangat aktual, aktual, cukup aktual, kurang aktual, dan tidak aktual, dengan makna kriteria yang sudah saya sebutkan di layar berikut. Kemudian yang kedua adalah problematik, di mana di sini saya membuat 5 nilai kriteria, di mana kriteria sangat problematik, problematik sampai tidak problematik, di mana makna kriteria juga menyesuaikan dengan nilai dari problematik tersebut. Kemudian untuk kekalayakan, saya juga membuat 5 nilai dengan kriteria sangat berpengaruh sampai tidak berpengaruh, dengan makna kriteria eh, di mana nilai 5 adalah pengaruhnya sangat besar, dan yang nilai 1 adalah pengaruhnya hanya berdampak pada individu atau kelompok kecil. Kemudian untuk kelayakan, APKL yang terakhir adalah kelayakan. Di sini saya juga menggunakan 5 nilai dan 5 kriteria, di mana kriteria sangat layak sampai tidak layak. Dengan makna kriteria menyesuaikan dengan nilai kriterianya. Nah, untuk proses kedua, saya melakukan penilaian isu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, isu pertama rendahnya jumlah dosen dengan penilaian APKL dengan jumlah skor 16, kemudian kurangnya kolaborasi dengan praktisi mengajar dengan jumlah skor 13, kemudian tidak tercapainya target mahasiswa berprestasi di tingkat nasional atau internasional pada tahun 2024 dengan jumlah skor 17, belum tercapainya academic mobility atau student mobility dengan jumlah skor 13, rata-rata waktu lulus prodi sistem informasi di atas 4 tahun dengan jumlah skor 18, dan yang terakhir adalah rendahnya publikasi internasional, jumlah jurnal Scopus hanya 1093 dari keseluruhan dosen. Di sini dari kualitas isu yang saya angkat berdasarkan kualitas APKL atau kriteria di bawah, dengan syarat bahwa tidak ada skor di bawah 3 dan minimal skor ada 15, yang memenuhi syarat adalah isu dengan nomor 1, 3, dan 5. Kemudian saya menentukan prioritas isu dengan metode USG yaitu urgensi, seriousness, dan eh, growth ya, dengan menganalisis kualitas isu menggunakan indikator USG, di mana dari 3 isu tadi saya prioritaskan, di mana jumlah eh, rata-rata dengan indikator urgensi, seriousness, dan growth itu yang memenuhi adalah rata-rata waktu lulus prodi sistem informasi yang masih di atas 4 tahun. Nah, kemudian saya memetakan penyebab isu dengan metode Fishbone ya, di mana di sini saya menggunakan Fishbone dengan 5 kategori S, yaitu surrounding, supplier, subsystem, skills, dan safety. Di sini saya petakan apa penyebabnya eh, rata-rata waktu lulus prodi sistem informasi itu di atas 4 tahun. Kemudian apakah dampak isu tersebut? Dampaknya adalah tentu saja yang pertama dampak pada akreditasi program studi. Pengaruh pada akreditasi dan kualitas lulusan juga semakin menurun. Kemudian penurunan reputasi institusi, yaitu citra kampus menjadi tidak baik dan kepercayaan masyarakat mulai berkurang.
Kemudian kehilangan peluang karir bagi mahasiswa, yaitu keterlambatan masuk dunia kerja dan penurunan daya saing. Dan dampak yang terakhir adalah beban ekonomi yang meningkat, yaitu biaya pendidikan yang terus bertambah dan penghasilan mahasiswa yang tertunda karena lulusnya terlambat. Kemudian untuk kegiatan pendukung gagasan, di sini saya mengusulkan tiga kegiatan, yaitu yang pertama, kita harus melibatkan diri dalam bimbingan mahasiswa, yaitu dosen melakukan bimbingan akademik yang intensif ya, intensif dengan mahasiswa dan melakukan mentoring kepada mahasiswa yang sekiranya mau mengambil tugas akhir. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dalam penjaminan mutu, yaitu dengan mengevaluasi kurikulum secara periodik. Dan yang kedua adalah pengembangan proses penilaian. Dan yang ketiga, gagasan saya adalah menginisiasi kolaborasi dengan industri, yaitu proyek kolaboratif. Dan yang terakhir adalah jaringan dengan alumni. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.